Ada seorang wanita yang bernama Maria. Dia sedang bermain kejar-kejaran di hutan dengan pacarnya yang bernama Christopher. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang lagi kasmaran. Namun di situ terdapat seorang pastor yang sedang mengintip. Pastor yang bernama Vicente itu, ia lantas menyapa Maria dan menanyakan tentang keluarganya. Sedangkan Christopher sendiri, dia nggak suka. Mi dispiace. Quanti anni hai? Dire altro, ci vedremo più tardi. Ia ingin mengajak Maria untuk pergi saja. Namun Maria lebih memilih pergi bersama pastor ke rumahnya. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Sesampainya di rumah, Vicente langsung minum anggur merah sebentar karena ia merasa haus. Ia menuturkan pada ibu Maria kalau anaknya yang masih 16 tahun ini sedang didekati oleh roh iblis, sehingga ia sampai melakukan tindakan tercela di hutan. Vicente tidak mau kalau anak gadis seperti Maria jadi salah pergaulan, karena kurangnya ilmu agama yang tidak pernah diberikan oleh sang ibu. Ia lantas meminta Maria untuk menjadi biarawati di biara miliknya yang bernama Serra di Aries. Biara itu sendiri terletak cukup jauh, sehingga Maria akan fokus menjadi pelayan Tuhan tanpa diganggu oleh orang lain. Anche 20 saranno bene accetti. Awalnya si Maria ini menolak, namun karena sang ibu memohon padanya, akhirnya Maria ikut bersama si pastor itu. Singkatnya, Vicente dan Maria sampai di biara Serra di Aries. Di situ, Maria melihat gambar-gambar aneh yang tidak pernah ia temui. Tak lama, Vicente datang bersama kepala biarawati yang bernama Suster Alma. Suster yang baru muncul ini langsung ingin mengecek ke Mbak Maria dengan metode lama. Suster Alma tahu kalau barangnya masih tersegel dengan sangat rapat. Sedangkan Vicente hanya melongo saja. Selanjutnya Maria langsung diajak untuk melakukan pengakuan dosa pada pastor Vicente. Sebelum ia disumpah menjadi seorang biarawati. Semua dosa yang telah Maria lakukan atau perbuat, terutama masalah gituan, diungkap di ruang pengakuan itu. Ho dovuto cedergli, avevo tanta paura, padre. Dan setelahnya Maria diantar oleh seorang biarawati bernama Josephine ke kamarnya. Di sana Maria melihat bangunan pengadilan tinggi gereja yang konon katanya bertugas menjaga keadilan dan mencegah adanya aliran sesat yang bisa saja muncul di suatu biara. Tak lama kemudian, dua biarawati muncul. Mereka adalah Antonia dan Joanna. Kedua wanita ini mulai menunjukkan tingkah aneh yang dimana Joanna ini tanpa rasa malu langsung mencocol Maria. Mereka berdua juga mengajak Maria untuk bermain apel. Namun tiba-tiba, Suster Alma datang menghentikan permainan tersebut. Di situ, Suster Alma menyampaikan rekomendasi Pastor Vicente setelah mendengar pengakuan dosanya. Intinya, di sini Maria bisa menjadi pelayan Tuhan. Akan tetapi, dia harus membersihkan dirinya dari semua dosa yang telah ia perbuat sepanjang hidupnya, lewat rasa sakit yang akan dia terima. Maria nantinya tidak akan lagi berbuat dosa yang sama. Lalu Suster Alma ini memberi kawat berduri pada Maria sebagai wujud penebusan dosa selama 3 hari. Malam harinya Suster Alma bersama dua biarawati melakukan doa. Namun mereka bukannya berdoa pada Tuhan, melainkan pada syaitan. Jelas sudah kalau biara ini isinya adalah pemuja syaitan. Suster Alma sendiri yang terlihat suci, dia langsung melakukan ritual bong dengan kedua biarawati tersebut. Di sisi lain Maria yang sudah tertidur, dia bermimpi tentang seorang pria tampan yang ingin mengajaknya gituan. Namun Maria yang sudah mantap ingin melayani Tuhan, dia tidak mau melakukan itu walaupun hanya dalam mimpi. Ia pun kemudian terbangun karena mendengar suara jeritan seorang wanita yang sedang kesakitan. Keesokan harinya Maria terus saja menangis karena merasa kesakitan akibat kawat berduri itu. Namun Alma meyakinkannya kalau segala penderitaan yang ia alami sekarang adalah suatu pengorbanan agar ia terlahir kembali dalam keadaan suci dan bersih. E fino a che non ti sarà più possibile camminare. Singkatnya, pacar Maria yaitu Christopher, dia datang ke biara tersebut, yaitu untuk mengajaknya pergi. Namun jawaban Maria sungguh mengejutkan. Maria ingin tetap tinggal di biara itu untuk menebus semua dosanya. Keputusannya untuk menjadi pelayan Tuhan sudah sangat bulat. Akhirnya, dengan penuh rasa kecewa, Christopher pergi meninggalkan Maria.
Maria yang sudah teguh tidak lagi merengek kesakitan. Ia menjalankan semua kegiatan kebaktian di gereja itu tanpa berat hati. Namun lama-kelamaan, ia merasa tidak nyaman dengan kegiatan di biara tersebut. Maria pun lantas menulis sebuah surat pada sang ibu yang ia titipkan pada Josephine agar dikirimkan ke rumahnya. Sorella Giuseppina, posso rivolgerti una preghiera? A chi è diretta? Namun sialnya surat Maria malah diterima oleh Pastor Vicente. Maria langsung disidang karena isi surat itu. Maria berucap kalau ia ingin dijemput oleh ibunya. Ia sudah merasa takut tinggal di biara itu karena semua biarawatinya bertingkah aneh. Apalagi Pastor Vicente dan Suster Alma. Suster Alma pun langsung murka dan membakar surat tersebut. Ia tidak mau kalau surat itu sampai diketahui oleh pengadilan gereja nantinya, karena mereka dikira sebagai sekte sesat. Akhirnya Maria langsung dibawa dan dikurung di ruangan hukuman, yaitu untuk menerima ganjaran akibat perbuatannya. Dan penderitaan Maria di biara itu akhirnya dimulai. Ia harus menerima hukuman dengan membersihkan itunya Vicente. Kemudian Suster Alma bersama biarawati lainnya berkumpul di suatu altar, yaitu untuk melakukan pemujaan. Ternyata di situ Alma memanggil Syaiton untuk keluar dan mempersembahkan Maria yang masih ting-ting, yaitu untuk digituin. Maria yang baru saja mendapat terpaan tersebut, dia dikembalikan ke ruangan hukuman. Maria merasa dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi pelayan Tuhan. Namun, Suster Alma mendekatinya dan mengatakan kalau itu semua hanyalah sebuah mimpi. Di sini Maria tidak mau mengikuti perkataan suster itu karena semua yang ia alami adalah nyata. Lantas, Suster Alma memanggil penjaga dan mengatakan Maria sudah dirasuki oleh iblis. Esok harinya saat suasana biara sedang sepi, Maria memberanikan diri untuk lari dari sana. Dengan terseok-seok, Maria pergi menuju rumah wali kota. Beruntungnya, ia bertemu dengan Appa Antonio selaku wali kota. Di situ, ia langsung menceritakan semua hal tentang biara Serra di Aries. Maria meminta tolong agar ia diantarkan ke pengadilan gereja, guna melamporkan semua perlakuan yang ia rasakan di biara tersebut. Sang wali kota langsung mengantarkan Maria, namun bukan ke pengadilan. Maria diantar balik bertemu dengan Vicente dan Alma. Sedangkan Antonio yang tidak tahu apa-apa, dia mengira cerita Maria itu hanya sebuah bualan belaka dan menganggapnya ia telah dirasuki oleh iblis. Singkat cerita, Vicente pergi ke pengadilan tinggi untuk melaporkan tentang Maria. Di sana, ia berbohong dengan mengatakan kalau Maria sudah dirasuki iblis dan ia tidak bisa lagi membawa Maria kembali ke jalan Tuhan. Jaksa Agung langsung datang, yaitu untuk menjemput Maria. Saat itu, Suster Alma dan Vicente kembali berakting dengan mengatakan kalau Maria adalah jelmaan penyihir yang bersekutu dengan Syaiton. Ia melakukan itu agar sekte sesat dan kegiatan lainnya tidak terganggu. Waktu di perjalanan, rombongan Maria dan jaksa bertemu dengan Pangeran Manuel. Sang pangeran meminta rombongan itu untuk berhenti, namun mereka gak mau. Di sini Manuel bingung kenapa pengadilan tinggi masih saja percaya dengan mitos adanya penyihir. Ia berucap pada pengawal kalau suatu saat nanti, ia akan menghapus mitos tentang penyihir tersebut. Waktu di pengadilan tinggi, Maria langsung diadili di depan hakim dan ia tidak mau mengakui kalau dirinya penyihir. Suster Alma ketakutan dan meminta Maria harus langsung dieksekusi. Namun sang jaksa berucap bahwa buktinya belum cukup jika tidak ada pengakuan dari Maria secara tertulis. Akhirnya Maria dikembalikan lagi ke biara dan di situ ia kembali lagi mendapat siksaan. Takut kedoknya terbongkar, Maria dipaksa menandatangani surat pengakuan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Awalnya Maria tidak mau, tapi rasa sakit yang diberikan oleh Suster Alma membuat Maria menyerah. Lantas surat itu diserahkan langsung pada pengadilan dan tak lama, petugas pengadilan datang dan menyampaikan kalau Maria akan dihukum besok siang, yaitu dengan cara Di sini Maria merasa sangat menyesal karena menolak ajakan dari Christopher. Seharusnya ia tetap di rumah saja bersama sang ibu. Maria yang sudah putus asa akhirnya menuliskan sepucuk surat untuk Tuhannya. Ia pun menceritakan kejadian sebenarnya. Di situ Maria berharap Tuhan mau membantunya keluar dari biara itu hidup-hidup. Dengan berbalut air mata, Maria menerbangkan surat itu hingga sampai di hutan dekat biara. Beruntungnya, keesokan harinya Pangeran Manuel yang kebetulan sedang lewat, dia menemukan surat tersebut. Ia tidak menyangka biara yang megah itu dijadikan tempat pemujaan Syaiton.
Lantas Manuel meminta pengawalnya untuk mencegah eksekusi Maria hari itu juga. Di sisi lain tibalah saat eksekusi untuk Maria. Ia diikat pada tiang dan siap untuk dipanggang dan disaksikan oleh warga. Tak lama, Pangeran Manuel dan pengawalnya datang menghentikan eksekusi tersebut. Ia dengan lantang mengambil alih hukuman di pengadilan tersebut atas nama kerajaannya. Lantas, dengan bukti surat dari Maria, Pangeran Manuel menjelaskan kalau Vicente dan Alma adalah orang yang harus dieksekusi. Para penjaga langsung percaya dan menangkap kedua orang tersebut. Sedangkan Maria akhirnya diselamatkan oleh pangeran dan hidup bahagia selamanya lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.